Akhir-akhir ini, banyak sekali kasus korupsi yang berhasil terungkap ke publik. Kemarin, mega korupsi PT Timah sejumlah 300 triliun berhasil terbongkar. Jumlah yang sangat fantastis, itu cukup untuk menggaji seluruh rakyat Indonesia tanpa bekerja. Dan yang terbaru akhir-akhir ini, juga ada yang gak kalah fantastisnya, yaitu korupsi di PT Pertamina. Disebutkan kerugian negara lebih kurang sebesar 193 triliun per tahun. Jumlah yang sangat membagongkan. Ternyata rakyat Indonesia tidaklah miskin, masyarakat kita masyarakat yang makmur. Namun kenapa masih banyak kasus kelaparan, susah nyari kerja, perampokan, pencurian di mana-mana? Itu semua karena uang yang padahal untuk kesejahteraan rakyat, tetapi malah masuk ke kantong-kantong para pejabat yang bukan haknya dan orang-orang yang zalim. Korupsi bukan sekadar kejahatan biasa. Ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap rakyat. Uang yang seharusnya digunakan untuk membangun negeri dan menyejahterakan masyarakat justru mengalir ke kantong segelintir orang yang rakus dan tamak. Akibatnya, ketimpangan sosial semakin lebar, yang kaya makin berkuasa, sementara rakyat kecil terus tertindas. Para koruptor hidup dalam kemewahan, sedangkan jutaan orang berjuang untuk sekadar bertahan hidup. Tak hanya itu, korupsi juga menghancurkan kepercayaan. Masyarakat mulai meragukan pemerintah, hukum, dan sistem yang seharusnya melindungi mereka. Ini adalah awal dari kehancuran sebuah bangsa. Dampaknya pun merambat kemana-mana. Ekonomi negara melemah, investasi menurun, utang terus bertambah, dan pembangunan terhambat. Semua ini karena keserakahan segelintir orang yang tak pernah puas. Padahal, Islam dengan tegas melarang korupsi dalam bentuk apapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil." Quran Surat Al-Baqarah ayat 188. Rasulullah juga bersabda, "Laknat Allah terhadap penyuap dan penerima suap." Hadis riwayat Imam Ahmad. Lalu, dengan semua kezaliman yang terjadi, muncul satu pertanyaan yang kerap timbul dalam hati. Jika Allah Maha Kuasa dan Maha Adil, mengapa Dia membiarkan korupsi merajalela? Mengapa para koruptor tetap bebas menikmati hasil kejahatannya? Bukankah ini ketidakadilan? Allah menciptakan dunia ini sebagai tempat ujian. Pernyataan ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran. Dialah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Surat Al-Mulk ayat 2. Kasus korupsi yang akhir-akhir ini sedang marak terjadi adalah salah satu bentuk ujian Tuhan kepada makhluk, baik bagi pelakunya maupun bagi orang-orang yang terdampak olehnya. Para pelaku yang diberi wewenang jabatan dan harta yang dititipkan, mereka diuji apakah memilih jalan yang benar atau tergoda oleh harta yang haram, sementara kita sebagai orang beriman juga diuji apakah kita bersabar atas ujian yang Allah berikan ini, sembari terus beribadah dan beriman kepada kekuasaan Allah, atau kita malah seudzon dan tidak lagi percaya terhadap kekuasaan dan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberi manusia kehendak bebas untuk memilih antara kebaikan dan keburukan. Jika Allah langsung menghukum setiap orang yang berbuat zalim, maka tidak ada lagi ujian di dunia ini, dan kehidupan dunia kehilangan maknanya. Dalam Al-Quran disebutkan, "Dan katakanlah, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman. Dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir." Surat Al-Kahfi ayat 29. Orang-orang yang melakukan korupsi memilih jalannya sendiri, tetapi pada akhirnya mereka akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Allah tidak selalu menghukum kezaliman secara langsung di dunia, tetapi pasti ada balasan di akhirat. Itulah sebabnya kita wajib beriman terhadap rukun iman yang kelima, yaitu iman terhadap hari akhir. Karena seberapapun keadilan di dunia ini ditegakkan, tidak akan menemukan keadilan sejati. Karena kita tahu, hidup dan mati di dunia ini hanya sekali. Oleh karenanya keadilan Allah akan benar-benar ditegakkan di akhirat. Namun, dalam beberapa kasus, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan keadilan di dunia juga. Banyak umat-umat terdahulu yang Allah hancurkan di dunia, seperti kaum Samud, kaum Ad, dan kaum-kaum lainnya. Dan raja-raja zalim terdahulu juga tidak luput dari keadilan Allah di dunia, seperti Raja Namrud, Fir'aun,
yang mana kita tahu mereka semua dinampakkan azab yang pedih di dunia ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila engkau melihat Allah memberikan kepada seorang hamba yang zalim kesenangan dunia atas dosanya, maka sesungguhnya itu adalah istidraj. Hadis riwayat Imam Ahmad. Allah memberikan mereka pelaku korupsi harta, kedudukan, dan kemewahan bukan sebagai tanda kasih sayang, melainkan sebagai ujian yang menjerumuskan. Mereka terlena dalam rasa aman, terus-menerus berbuat dosa, hingga tanpa disadari, azab pun datang menghancurkan mereka secara tiba-tiba. Dan jangan sekali-kali kamu, Muhammad, mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang zalim. Sesungguhnya, Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak. Quran Surat Ibrahim ayat 42. Orang yang zalim mungkin hidup dalam kekayaan dan kemewahan di dunia, tetapi di akhirat mereka tidak akan bisa lari dari akibat perbuatan mereka. Sebaliknya, orang yang sabar dan tetap berbuat baik, meskipun diuji, akan menerima balasan yang jauh lebih besar dan abadi. Allah mengingatkan manusia bahwa kehidupan dunia hanyalah sementara dan penuh dengan tipu daya. Harta, jabatan, dan kemewahan yang dimiliki seseorang bukanlah tujuan akhir, melainkan ujian untuk melihat siapa yang tetap teguh dalam keimanan dan berbuat kebaikan. Hal ini sesuai dengan firman Allah, dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah permainan dan senda gurau. Dan sesungguhnya, negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Kalau saja mereka mengetahui, Surat Al-Ankabut ayat 64, segala kenikmatan dunia yang tampak begitu indah hanyalah ujian. Banyak orang yang terbuai oleh gemerlapnya dunia, menganggap bahwa kekayaan dan kesuksesan duniawi adalah segalanya. Mereka lupa bahwa kehidupan di dunia hanyalah perjalanan singkat menuju kehidupan yang sebenarnya, yaitu akhirat. Orang-orang yang hanya mengejar dunia, menghabiskan waktunya untuk menumpuk harta dan mencari kesenangan tanpa mengingat Allah, pada akhirnya akan kehilangan segalanya ketika kematian menjemput. Tidak ada kekayaan, jabatan, atau ketenaran yang bisa menyelamatkan mereka dari azab Allah. Semua yang mereka banggakan akan sirna, meninggalkan mereka dalam kesendirian di alam kubur. Sebaliknya, orang-orang yang beriman dan selalu berbuat kebaikan, meskipun diuji dengan kesulitan, akan mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik di akhirat. Mereka menyadari bahwa dunia ini hanyalah persinggahan sementara dan menggunakan setiap kesempatan untuk beramal saleh. Maka, ketika ajal tiba, mereka akan menghadapi hari akhir dengan tenang, karena telah mempersiapkan bekal yang cukup untuk kehidupan yang abadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya dunia ini di sisi Allah sebanding dengan sayap nyamuk, niscaya Dia tidak akan memberi seteguk air pun kepada orang kafir. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hadis ini menggambarkan betapa kecilnya nilai dunia jika dibandingkan dengan akhirat. Karena kata sebagian ulama, dunia ini sedikit di antara yang paling sedikit dan hina di antara yang paling hina. Segala kemewahan yang kita lihat, rumah yang megah, harta berlimpah, atau kesuksesan duniawi, itu hanya sementara. Ketika ajal tiba, semuanya akan ditinggalkan, dan yang tersisa hanyalah amal perbuatan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surat Al-A'la ayat 17, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Akhirat adalah kehidupan yang sejati, yang tidak ada akhirnya. Di dunia, seseorang bisa mengalami kesenangan, tetapi juga penderitaan. Sementara di akhirat, balasan akan diberikan dengan sempurna bagi orang-orang yang taat, ada surga yang penuh kenikmatan. Dan bagi mereka yang lalai serta kufur, ada azab yang pedih. Jika kita terlalu mencintai dunia dan menjadikannya sebagai tujuan utama, kita akan kehilangan arah dan terperangkap dalam tipu daya kehidupan yang fana. Namun, jika kita memanfaatkan dunia sebagai sarana untuk beribadah dan berbuat kebaikan, maka dunia akan menjadi bekal yang mengantarkan kita kepada kebahagiaan sejati di akhirat. 1. Menolak dan mengutuk korupsi. Sebagai rakyat, kita tidak boleh tinggal diam ketika korupsi semakin merajalela. Langkah pertama adalah menolaknya dengan tegas. Jika kita melihat pemerintah lemah dalam menindak koruptor, maka kita harus bersuara. Bentuk penolakan bisa dilakukan dengan berbagai cara, selama tidak bertentangan dengan hukum. Kita bisa ikut aksi damai, menyuarakan opini di media sosial,
atau menyebarkan kesadaran di lingkungan sekitar. Diam berarti membiarkan, dan membiarkan berarti membiarkan kezaliman terus terjadi. 2. Mendorong penegakan hukum yang adil. Hukum seharusnya berlaku bagi semua orang, tanpa pandang bulu. Namun, belakangan ini kita melihat penegakan hukum yang lemah terhadap koruptor. Karena itu, sebagai masyarakat, kita harus mendorong pemerintah agar lebih tegas. Gunakan hak suara kita dengan bijak, dukung pemimpin dan lembaga yang berani memberantas korupsi, serta awasi kebijakan yang dibuat. Jangan biarkan hukum hanya tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. 3. Menjadi masyarakat yang jujur. Korupsi bukan hanya soal pejabat tinggi, tetapi juga terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari mencontek di sekolah, memalsukan laporan kerja, hingga melakukan kecurangan dalam bisnis. Kita harus membangun budaya jujur, amanah, dan berintegritas dalam keluarga dan lingkungan sekitar. Sebab, pemimpin adalah cerminan rakyatnya. Jika kita ingin pemimpin yang bersih, maka kita harus menjadi rakyat yang bersih pula. Keempat, menyebarkan kesadaran dan edukasi. Saat ini, media sosial adalah senjata yang bisa kita gunakan untuk menyebarkan kesadaran tentang bahaya korupsi. Jangan ragu untuk berbicara, berdiskusi, dan mengedukasi orang-orang di sekitar kita. Selain itu, penting untuk mengajarkan generasi muda tentang integritas sejak dini. Karena jika kita tidak mendidik mereka dengan nilai-nilai kejujuran, maka kita hanya mengulang siklus korupsi yang sama di masa depan. 5. Mencari ilmu dan tidak mudah dibodohi. Salah satu alasan mengapa negeri ini masih dipimpin oleh orang-orang yang tidak kompeten adalah karena banyak masyarakat yang kurang memiliki pengetahuan yang memadai. Akibatnya, kita sering salah memilih pemimpin. Korupsi terjadi karena pemimpin serakah. Pemimpin serakah berkuasa karena rakyat tidak tahu siapa yang layak dipilih. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus belajar, baik ilmu agama, sosial, maupun ekonomi. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang dikutip oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitabnya Al-Munabbihat, akan datang suatu masa di mana umatku akan menjauh dari para ulama dan fuqaha, maka Allah akan menurunkan kepada mereka 3 cobaan. 1. Allah akan menghilangkan keberkahan dari usaha mereka. 2. Allah akan memberikan pemimpin-pemimpin zalim yang tidak memahami urusan kepemimpinan. 3. Allah akan menutup akhir hayat mereka dalam keadaan su'ul khatimah. Setelah mendengar hadis tersebut, lihatlah kondisi pemimpin kita hari ini. Kebayangkan, bisa kita nilai sendiri bukan? 6. Berdoa agar Allah membersihkan bangsa dari korupsi. Selain berusaha, kita juga harus berdoa agar Allah memberikan hidayah kepada pemimpin dan masyarakat agar menjauhi perbuatan haram ini. Karena tanpa pertolongannya, usaha kita akan sia-sia. Korupsi adalah penyakit sosial yang harus kita lawan bersama. Bukan hanya dengan kritik, tetapi juga dengan tindakan nyata. Jika kita ingin perubahan, maka kita harus menjadi bagian dari perubahan itu.